Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Amma ba'd. Kepada para mahasiswa sekalian yang berbahagia, puji syukur atas nikmat Allah dan salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, bisa berkuliah pada kesempatan pagi hari ini. Semoga atas pertemuan kita pada kesempatan kali ini Allah berikan kemudahan, rezeki yang halal, yang barokah, kesehatan dan kesuksesan baik dunia maupun akhirat kita. Amin ya robbal alamin. Ya, para mahasiswa sekalian, mohon izin untuk dibuka kameranya. Saya akan, sebelum perkuliahan kita mulai, saya akan potret dulu. Ayo, mau dibuka. Tio Al-Hadi dibuka. Terus 13 yang lainnya. Siapa ini? Ya, mohon dibuka. Saya... Ya, ada Rizka. Ya, siapa lagi yang belum dibuka? Kan kelihatan tampan-tampan dan ganteng-ganteng kan? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ayo. Mas Toro lagi makan apaan? Makannya bagi-bagi ya. Parah, Ilham parah, Mas. Muhammad Anto belum dibuka. Preman masuk, preman. Oke, ayo action yang cakep semuanya. 1, 2, 3. Iya, oke, sebentar. Ya, oke, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkuliahan perdana pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal bisa kita lakukan, dan mohon izin boleh jadi nanti ke depannya terkait tentang hal yang lain apabila ada waktu boleh jadi akan ada yang dimajukan atau mungkin dimundurkan. Nanti mohon dimaklumi, belum tentu pada perkuliahan ke depan tepat pada jam 8.30, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan perkuliahan itu sendiri tepat waktu sesuai dengan jamnya. Sebelum saya mulai, saudara sudah kenal ya dengan saya? Belum, Pak. Belum ya. Muhammad Ilham, apa yang ingin ditanyakan? Seputar prestasi Bapak dong. Oh, prestasi ya, oke. Kalau bertanya biasanya nama dulu, kalau nama sudah tahu ya. Alhamdulillah kalau bicara tentang prestasi sampai saat ini ya prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Sebagai pengajar, sebagai dosen,
ada dosen yang atau pengajar yang mempunyai sertifikat baik itu tingkat nasional maupun internasional. Pernah ada di Google itu ada pengajar Google yang sertifikatnya pernah saya dapatkan, yaitu menjadi pengajar internasional, ada sertifikatnya yang berlangsung kurun waktu pada tahun 2000 berapa ya, 2023 atau 2024 itu pernah mendapatkan. Bicara tentang nasional, termasuk terkait tentang pernah menjadi pengajar guru berprestasi tingkat provinsi, kota maupun tingkat nasional. Walaupun belum pernah dapat juara 1 ya, tetapi pernah mengikuti event-event yang tingkat itu. Terus kemudian saya punya hobi saya yang saat ini sering saya lakukan, yaitu hobi bulu tangkis. Mungkin di antara saudara ada yang pemain bulu tangkis, nanti bisa ya Mas Daris ya, nanti ya, boleh single dengan saya ya. Boleh Pak. Iya, nanti kalau menang nilainya ditambahkan. Boleh tuh, boleh. Iya. Boleh tuh Pak. Coba Mas Daris. Mas saya Pak, kalau menang tambahin nilai saya Pak. Siapa? Mas Satria ya? Iya Pak. Iya. Ya, kalau Anda hobi bulu tangkis, sebelumnya saya tanya dulu nih, Muhammad Daris atau Satria atau yang lainnya ya. Siapa nama tunggal putra yang masuk ke quarter final? Quarter final pada Hong Kong Bangkok Open barusan. Antoni Ginting. Waduh, nggak nonton lagi Pak. Antoni Ginting masih masuk gak sih ya? Berarti tidak mengikuti, nggak mengikuti perkembangan. Ayo siapa? Pemain baru tunggal putra, masih muda. Dia Farhan Pak. Ya, siapa tadi yang jawab? Saya mainnya pedal. Ya. Alwi Farhan. Ya, betul. Jadi kalau hobi bulu tangkis biasanya kan mengikuti terus ya. Ya, hari ini nih ada Bangkok Open. Ya, jadi kalau Anda mau browsing di YouTube nanti bisa. Mungkin Alwi mainnya jam berapa ya hari ini? Lawan jam pokoknya TVRI Sport, ada di TVRI Sport. Oke. Nah, itu bicara tentang prestasi hobi ya gitu. Kalau di Undira, alhamdulillah sejak berdiri kampus ini saya sudah bergabung mengajar di Undira, yaitu mata kuliah pendidikan agama Islam dan lain sebagainya. Apalagi mungkin yang ditanyakan? Boleh loh nanya, apalagi Mas Ilham? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, Mas Farel, ya. Bapak, saya mau tanya, Bapak tinggal di daerah mana ya Pak? Oke. Iya, siapa tahu ada tetangga saya ya, nanti mampir kan. Ya, saya tinggal di Jalan Kiai Haji Muhammad Kub nomor 65 RT 09 RW 01 Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia 15145. Di Kota Tangerang, Mas. Ada yang di Kota Tangerang? Bapak dekat Pak sama saya Pak. Dekat sama saya Pak. Satria bener. Satria rumahnya di mana? Ini Pak, Geraha Raya Pak. Oh iya, tetangga. Iya betul. Betul Satria. Kamu gerahanya di mana? Klaster apa? Saya ini di Pondok Kacang Timur Pak. Oh, Pondok Kacang. Kenal Kafah enggak? Yang dulu pemain sepak bola itu Kafi ya? Muhammad Kafi apa siapa ya? Bagas Kafi Pak. Bukan. Kafiatul. Kafiatur. Kenal nggak? Nggak kenal Pak, nggak kenal. Mas Satria SMA-nya di mana? Saya ini sekolahnya di Bekasi, rumahnya di Tangerang. Oh gitu. Siapa lagi yang Tangerang? Ayo, ngaku. Pak, awas Pak, Satria calon teroris Pak.
Enggak, saya Jakarta Jidan, Barat, Pak. Bukan Tangerang, Pak. Jidan di mana? Saya Jakarta Barat, Pak, Jakarta Barat. Oh, Cynthia di mana Cynthia? Saya di Cipondoh, Pak. Nah, tetangga lagi. Cipondohnya di mana Iya. Cynthia? Di hampir mau sebelum Pasar Sipon sih. Oh, situ ada Ya. sebelum Pasar Sipon. Berarti di perumahan apa ya? Sebelah kiri apa kanan rumahnya? Masih rada jauhan dikit, Pak, tapi deket kok. Terkenal pesantren Darul Hasan dong. Kurang tahu, Pak. Cynthia kemarin SMA-nya di mana? Di Pinang, Pak, Bina Insani, Pak. Oh, situ Bina Insani, ya tetangga itu. Ya, oke, Iya. benar. Iya. Siapa lagi yang dari kota? Cynthia, rumah Bapak dekat rumahnya Pak Wahidin Halim, kenal nggak? Pernah dengar sih, Pak. Gubernur Banten dulu. Ya, itu kamu kebetulan di SMA kamu, SMK Bina Insan itu, Bapak kemarin belum lama ke situ karena tugas kerjaan juga itu bertemu dengan guru Pak Samlawi, kenal nggak Pak Samlawi? Kurang tahu, Pak. Kalau yang SMK, saya SMA-nya. Oh iya, guru agamanya siapa di SMA-nya? Pak Zainal. Ya, Pak Zainal. Nanti kalau ketemu salamin sama Pak Zainal dari Pak Asrori ya. Oke. Siap. Salamin tuh. Ahlan. Ada lagi. Cukup perkenalannya. Jadi di kuliah online itu sudah Bapak sebutkan ya, dari nama, nomor HP, email, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya siapa ketua kelas di kelas kita? Daris, Pak. Daris. Arel, Pak. Muhammad Daris, Pak. Muhammad Daris. Muhammad Daris yang mana? Apaan, Oh, Pak? Daris. Itu, Pak, Daris yang kelihatan belum mandi, Pak, itu, Pak. Ya, Oh iya, benar ya. Ya. Preman. Emang Yang benar berjas dia, Daris. Pak. Pokoknya cari yang berjas. Itu dia. Oh iya. Iya, Pak. Muhammad Daris. Oh, Muhammad Daris. Bukan Muhammad Farel. Bukan, Pak, tadinya mau dia, Pak. Nah, terus nggak jadi. Udah tahu. Jidan, Pak, Jidan. Muhammad Ilham. Satria, Pak, Satria. Bukan saya, Pak. Itu Daris, Pak. Dia Ya. berjiwa. Ini, Pak. Satria juga cocok ini, Satria pakai peci gitu. Jangan, Pak. Iya, Pak, Satria aja, Pak, Satria. Satria aja, Pak. Jangan, Pak. Ya, ini ada Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafiq itu siapa nih? Itu juga pakai peci, Muhammad Syafi'i. Oke, nanti pilih ya. Anak santri, Pak. Ya. Jumat berkah, Pak. Jumat berkah. Oh iya, mau khotib di mana Mas Muhammad Syafi'i? Dekat kampus, Pak, katanya, Pak. Ya, oke ya. Nanti kenalannya kita lanjut. Sekarang saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan kita. Mohon lihat kontrak kuliahnya. Saya bagikan. Oke. Nah, kelihatan tidak? Alhamdulillah. Kelihatan. Oke, ya. Datang, Pak. Ya, ini kontrak perkuliahan kita. Selama perkuliahan ini apa saja yang bisa kita lakukan. Nah, saya atas nama Bapak Asrori. Nah, ini jumlah perkuliahan kita itu ada 16 kali pertemuan, 14 kali materi, dan 2 kali ada UTS sama UAS. Jumlah mahasiswa yang mengumpulkan tugas, nanti ada tugas, ada TB1 dan TB2. Mohon izin, apakah sudah dibuka TB1-nya? Ada yang pernah buka di kuliah online TB1? Belum ada yang buka? Oh iya, oke. Nanti dilihat ya. Nanti di situ ada TB1 yang mana saudara punya kewajiban untuk mengumpulkan tugas itu di situ.
dikumpulkan sesuai dengan nama kelasnya. Kelas kita ini kalau tidak salah kelas H151N, jadi gitu ya. Kemudian jumlah kehadiran mahasiswa 100% di kelas minimal tercapai 80%. Seluruh materi dalam RKPS disampaikan minimal tercapai 80%. Nilai rata-rata kelas minimal B tercapai 80%. Harapannya jangan sampai ada yang C ya. Kemudian ini ada bicara tugas. Pada awal perkuliahan akan dijelaskan dan ditandatangani kontrak perkuliahan. Setiap bacaan perkuliahan sebagaimana disebutkan pada jadwal program harus sudah dibaca sebelum mengikuti kuliah. Mengirimkan tugas besar 1 dan tugas besar 2 di pos tepat waktu. Kebetulan mengirimnya di Google Drive. Itu ada alamat, kalau saudara buka, ada Google Drive yang menunjukkan kepada kode kelasnya. Kalau hari ini, pagi hari ini kelasnya berkode H151N. Kuliah pada jam 8.30. Terkait tentang penilaian, nilai akhir ujian bagi para mahasiswa ini seperti ini. Kalau nilainya lebih atau sama dengan 80 sampai 100, ada huruf A, angkanya 4. Kemudian 77,5 sampai 80,0 adalah amin, 75,0 sampai kurang dari 77,5 ada nilai B ini kok AB ya. Kemudian ada nilai B plus, B min. Nah, oke. Ini beberapa nilai yang terkait pada tugas akhir nanti. Tugas akhir itu nilainya apa saja, yaitu diantaranya absensi kehadiran saudara pada hari ini, kemudian tugas besar 1, tugas besar 2, ada kuis dan forum kalau kita pas kuliah online, dan juga UTS sama UAS. Di dalam nilai akhir ini seperti ini, pembobotannya ada kehadiran 10%, tugas besarnya 20%, forum atau kuis 30%. Jadi bobot nilai yang besar pada perkuliahan kita ada nilai forum dan kuis 30%, ada UTS 20% dan UAS 20%. Kalau dihitung total semuanya ada 100%. Ini bisa berubah-ubah, mungkin untuk dosen lain boleh jadi menggunakan cara yang berbeda. Peraturan di dalam kelas, dosen dan mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti episode perkuliahan jika terlambat dari 15 menit atau lebih dari waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau saudara tidak hadir, atau sekarang ini saudara keluar dari Google Meet, nanti baru masuk lagi pada detik-detik akhir mau diabsensi, itu terdapat jejak, rekam jejaknya ada. Nanti saudara kelihatan berapa lama saudara mengikuti aktivitas kuliah hari ini. Kalau saudara melakukan hal itu, boleh jadi tidak terekam terkait tentang pas mau diabsen ternyata nggak ada, kemudian protes, Pak saya hadir kok kemarin. Ya, itu ada nanti. Bisa dilacak melalui Gmeet ini. Kemudian berpenampilan yang tidak rapi, baik dalam berbusana atau potongan rambutnya. Jadi usahakan bagi saudara berpakaian yang rapi. Seperti teman-teman tadi, ada yang pakai peci, ada yang pakai jas, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan penampilan yang rapi, berbusana yang rapi, menghargai, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa. Kemudian memakai jaket, kaos yang tidak berkerah tidak diperkenankan. Jadi walaupun kita Zoom di rumah, maka menggunakan busana yang rapi. Menggunakan HP untuk tujuan selain mencari bahan perkuliahan tidak diperkenankan. Kemudian mahasiswa diperkenankan tidak mengikuti aktivitas perkuliahan jika sakit, pulang kampung, atau ada keperluan kepentingan lainnya. Jika mungkin saudara sakit, maka harus mengirimkan surat dokternya kepada dosen bahwa menunjukkan bahwa saudara sakit, dan kemudian bisa juga apabila saudara berpergian, mungkin pulang kampung karena menengoki orang tua dan sebagainya,
Bisa juga Anda tunjukkan mungkin tiket perjalanan Anda ataupun perlengkapan yang lain yang menunjukkan bahwa Anda sedang berhalangan. Jika sakit dilengkapi dengan dokter, diketahui oleh dosen wali. Jika pulang kampung ke kota asalnya dilengkapi dengan keterangan dari orang tua, wali mahasiswa, dan kita oleh dosen wali. Jika ada tugas dari fakultas atau fakultas dilengkapi dengan surat tugas dari ketua prodi, pembantu dekan 2, atau pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 60% pertemuan mata kuliah tidak diperkenankan ikut UAS. Boleh jadi karena kesibukannya kemudian tidak bisa mengikuti perkuliahan, yang sehingga ada 64% pertemuan saja, maka bisa jadi tidak bisa mengikuti UAS. Tugas dikumpulkan tepat waktu, terlambatan akan dikurangi nilainya. Satu contoh, mungkin di TB besar ini saya memberikan tugas kepada saudara membuat makalah ya. Makalahnya itu setidaknya ada 10 halaman di luar cover, kata pengantar, dan daftar pustaka. Itu di luar itu. Saudara kirim di Google Drive yang sudah Bapak kirimkan menggunakan email Undira ya. Dan kemudian pada file itu nama filenya nama dulu. Nama saudara dulu, name mata kuliah. Nah, itu jadi jangan mata kuliah dulu, namanya ditulis di file yang awal. Ketika mengikuti ujian, baik UTS atau UAS, masih diwajibkan membawa ini apabila tatap muka ya, hadir tepat waktu, telah menyelesaikan kewajiban administrasi akademiknya, berpenampilan rapi, berbusana maupun berpenampilan yang baik. Nah, pelanggaran akademik dalam bentuk apapun ketika mengerjakan tes ujian dan tugas menyiapkan mahasiswa secara langsung mempersulit dirinya sendiri. Oke, ini ada kontrak perkuliahan yang saudara bisa baca ulang kembali terkait tentang kontrak itu sendiri. Halo, saudara yang berbahagia, apakah ada pertanyaan terkait tentang kontrak perkuliahan? Ada yang ingin tanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, Muhammad Farel, silakan. Pak, untuk mata kuliah agama apakah ada kelas offline juga selain kelas online? Karena ini kelas e-learning, sepertinya online semua. Ya, kecuali kelas tatap muka ya. Kalau kelas tatap muka berarti kita offline, kita berada di kampus. Kelas ini kelas learning. Jadi 16 pertemuan semuanya online. Nah, tapi saya tidak tahu ya apakah nanti ada kebijakan suruh tatap muka atau gimana, tidak tahu. Tapi selama ini baik itu pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16 itu semuanya online. Kalau pertemuan 1 dan 2 kita tatap maya kan, kita bertemu seperti ini. Tetapi nanti pertemuan ke-3, 4, 5 kalau tidak salah itu sudah online. Saudara hanya cukup lihat tugasnya, misalkan ada kuis, ada forum yang saudara harus kerjakan. Kuis itu ada poinnya, maksudnya ada nilainya. Secara otomatis nilainya ada. Kalau forum itu harus Bapak koreksi berdasarkan dari argumentasi saudara. Jadi pendapat saudara itu akan menjadi bahan besar dan tidaknya nilai saudara terhadap tanggapan dalam forum itu. Maka saya harapkan forum yang nanti Bapak sampaikan, saudara bisa kerjakan sebaik mungkin dan jangan dikerjakan terburu-buru. Dibaca dulu, cari bahan referensinya supaya dapat nilai yang maksimal. Kalau pengen dapat nilai A, berarti rata-rata kita harus 80 kan? Tadi ada kuis, misalkan rata-rata 80, forum rata-rata 80, UTS 80, UAS 80, TB1, TB2 80, maka kemungkinan dapat nilai A itu bisa saudara dapatkan. Tetapi kalau nilainya di bawah itu, ya kemungkinan di bawahnya bisa amin atau B+ dan sebagainya. Mas Farel, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Ada lagi yang ingin saudara tanyakan tentang kontrak perkuliahan? Kalau tidak ada, saya lanjut tentang materi apa saja ya yang kita pelajari pada mata kuliah ini. Atau yang disebut dengan RPS kita. Nah, saya share. Nah, kita masuk ke sini. Rencana pembelajaran semester. Nah, kelihatan tidak? Kurang Pak, kurang. Belum ya? Kurang kelihatan. Ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, ini materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Di antaranya coba dibaca Mas Sarip. Mas Sarip tadi ada ya Mas Sarip? Hadir Pak, hadir Pak. Nah, nomor 1 apa Mas Sarip? Hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Iya, pinter Mas Sarip. Masih ya Mas Sarip ya? Sudah Ya. sudah sarapan kan? Alhamdulillah udah Pak. Amin. Ya, oke. Jadi itu. Jadi apa hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum ini yang nanti akan kita pelajari ya. Maksudnya kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian Mas Ilham, coba yang kedua bicara tentang apa Mas Ilham? Beragama yang baik sebagai jalan menuju Tuhan. Iya. Mas Ilham tahu jalan menuju Tuhan? Jalan menuju Tuhan. Nah, Berdoa iya, dengan berdoa. kepada Allah. Apalagi, iya, selain berdoa apalagi Mas? Lagi apa ya? Hmm. Daris-daris. Iya. Loh? Oke. Jadi jalan menuju Tuhan itu dengan beragama. Alhamdulillah agama kita agama apa Mas Satria? Agama Islam dong Pak. Oke. Islam itu artinya selamat. Jadi ketika kita beragama Islam, insya Allah kita menjadi orang yang selamat. Amin. Amin, Ya. Pak. Amin, Coba amin. Mas Daris. Mas Daris apa yang ketiga Mas Daris? Memaknai kembali iman, Islam, dan ihsan dalam perspektif cinta, Pak. Oke. Ayo siapa yang tahu tentang iman? Siapa yang tahu tentang iman? Iman artinya apa? Percaya ya. Selama ini mungkin iman artinya percaya gitu. Jadi orang yang beriman adalah orang yang percaya. Tetapi dalam keimanan tentu ada 3 unsur iman itu. Kalau mungkin saudara dicintai oleh mahasiswi yang lain atau mahasiswa yang lain yang mengatakan cinta, saudara percaya? Aku cinta kepadamu Mas Daris gitu. Mas Daris percaya nggak? Allah. Aduh, kurang tahu deh, Pak. Kurang percaya. Kenapa? Karena hanya sebatas ucapan. Betul kan? Belum dibuktikan. Nah, belum dibuktikan. Maka kalau dia beriman, maka harus menunjukkan yang tadi itu. Bagaimana ucapannya, bagaimana hatinya, bagaimana perilaku cintanya. Perilaku cintanya ditunjukkan dengan apa? Misalkan sering memberi bunga. Bunganya bunga apa Mas Rai? Bunga teratai, Pak. Pernah bawain bunga nggak Mas Rai kepada calon istrinya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Nah, nanti Adun. saya Bapak kasih tahu. Ajun, ayo Ajun. Kalau mau membawa bunga supaya diterima calon istri dan mertua itu bunga Bang. Nah, Bunga Abang. iya. Mantap itu Pak, mantap. Iya. Uang, Bos. Uang. Kalau Bos. bunga pun bukannya riba, Pak. Oh iya. Oh iya, ada yang mengatakan itu khilafiyah ya. Mas Satria, ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan
Kan di bank syariah ada kan sekarang? Ada Pak. Ada, Pak. Apa namanya? Yang nabung di bank syariah? Bank Syariah Indonesia ya, BSI ya? Iya Pak, BSI. Ya, BSI Pak, BSI. Mas Farel punya tabungan di mana? Celengan kodok, Pak. Jangan kodok. Ya, celengan kodok itu yang justru yang jauh dari riba kan, tidak beranak itu tadi bertelur. Apalagi di musim Taruh di bawah bantal Pak. Iya, di musim hujan ini banyak kodok kan jadi bertelur. Oke. Jadi iman artinya iman itu ada 3 unsur, bagaimana pembenaran di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau saudara mengatakan saya beriman kepada Allah, maka apa yang saudara lakukan? Jadi saudara menunjukkan keimanan itu dengan benar. Jadi 3 unsur itu terpenuhi. Kemudian ada iman Islam. Islam tadi selamat, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ketika engkau tidak melihat Allah, yakinilah Allah itu melihat kita. Itu namanya ihsan. Jadi kalau orang sudah ihsan, kira-kira timbul maksiat enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Misalkan Mas Satria tadi datang ke calon istrinya membawa bunga bank kan, kemudian calon kita hatinya berbunga-bunga kan. Kalau sudah berbunga-bunga, mohon izin tuh bisa terjadi misalkan perilaku-perilaku yang mengarah ke maksiatan. Tetapi karena Mas Satria sudah diajarkan ihsan, walaupun tidak ada yang tahu kecuali dia berdua, misalkan yang tahu kan hanyalah Allah, maka maksiat itu tidak akan dilakukan. Kenapa? Karena ihsan sudah ada di dalam dirinya. Oke, Mas Satria, nomor 4 apa? Nomor 4, menggapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan melalui bertawasawuf. Bertasawuf. Ya, bahagia. Pernah dengar nggak orang-orang yang meninggalkan duniawi untuk mengejar ukhrawi, mengejar Pernah Pak. Akhirat ya, ibadahnya hari-hari 24 jam di masjid gitu. Ingin mensucikan jiwanya, tidak bekerja misalkan, meninggalkan kewajiban terhadap anak istrinya, maka juga tidak dibenarkan. Nah, ketenangan jiwa ini bisa kita dapatkan bagaimana kita belajar. Di dalam hal ini, di sini dia melalui tasawuf. Tasawuf yang berarti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa metode yang kemudian dalam hal ini tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi istilahnya seperti yang kita berdoa kepada Allah, ingin bahagia dunia maupun akhirat. Mas Jidan, nomor 6 apa Mas? Fungsi dan peran masjid dalam pengembangan Islam. Iya, pinter. Saudara, siapa yang tadi pagi sholat jamaah subuh di masjid? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Mas Ilham. Ilham Pak. Oh iya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, luar biasa Mas Ilham ini. Ya, dari pecinya kelihatan suci. Jangan nilai orang dari covernya Pak. Iya kan. Pecinya suci, mukanya nggak suci Pak. Kan dilihat dulu dari covernya gitu kan. Pertama kali kan menarik hati orang itu covernya, kemudian baru didalami. Ternyata antara cover dan dalamnya nggak sama, barulah kemudian orang menentukan sikap. Oke, kemudian siapa lagi ini ya yang kelihatan wajahnya ini? Sapik Pak, Sapik. Mana Safik? Ya Safik, Mas Safik. Sapik Pak. Mas Safik baca yang nomor 7 Mas. Nomor 5 kelewat Pak. Oh iya, nomor 5 belum ya? Iya nomor 5 Mas Safik. Mas Safik mana? Nomor 5, Muslim dan Al-Quran. Interaksi ideal bersama kitab sucinya. Oke, Mas Safik sudah berapa kali tamat baca Qurannya? Pak, tanya Pak. Hafiz.
Habis Quran, Pak. Oh, Mas Syafiq hafiz Quran. Alhamdulillah. Hafal berapa juz Mas Syafiq? Juz 30. Alhamdulillah, juz 30 hafal ya. Jadi sudahlah cukup jadi imam lah, ya kan? Kalau imam di kampungnya tidak ada, maka Mas Syafiq bisa menjadi imam di kampungnya. Kan dengan hafal juz 30 itu sendiri. Oke, lanjutnya ya. Al-Quran sebagai pedoman kitab suci kita. Kemudian nomor 7. Mas, siapa yang belum baca? Rio, Pak, Rio. Ya, Rio, Rio, Pak. Mas Rio. Mas Rio. Ya, Nomor 7 ya, Pak. ya. Pentingnya moderasi beragama, Pak. Oke. Moderasi beragama pernah dapat pelajaran tentang itu? Waktu di SMA atau di mana tentang moderasi beragama? Pernah belum, Mas Rio? Pernah ya. Sepertinya belum. Lupa ya? Apa lupa ya, Pak? Lupa Iya. kayaknya, Pak. Jadi nilai-nilai moderasi itu diantaranya di sekolah kita ada nggak yang berbeda keyakinan dengan kita? Di sekolah kita? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Apa yang Mas Rio lakukan ketika perbedaan keyakinan di sekolah? Ya, menghormati saja sih, Pak. Nah, Perbedaan menghormati itu yang disebut dengan toleransi. Jadi moderasi beragama itu memoderasikan bagaimana kita beragama. Bukan agamanya yang dimoderasi, tetapi bagaimana cara kita beragama yang baik. Adanya sikap toleran, sikap empati, sikap persamaan di antara kita gitu. Itu yang moderasi. Kemudian nomor 8, Mas Farel, nomor 8 kembali, Mas. Membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Oke, jadi bagaimana Islam di Indonesia itu kita bumikan. Jadi maksud dibumikan di sini bagaimana benar-benar umat Islam itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya itu dengan benar. Jadi bukan sebatas KTP saja Islamnya, tetapi Islamnya benar-benar Islam yang kafah istilahnya, Islam yang sempurna. Mas Dimas, nomor 9 Mas, dibaca. Sistem ekonomi Islam. Iya, saya berharap saudara-saudara sekalian ini, para mahasiswa ini menjadi ekonom Muslim yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Ada yang jurusan ekonomi di kelas ini? Tidak ya? Jurusannya apa? Kelas kita ini? Teknik informatika ya, betul? Ya, Pak. Sipil. Sipil, Pak. Oh, Sipil, Pak. sipil. Sipil, Ya. Pak. Informatika, Pak. Informatika. Informatika. Ada sipil, ada informatika. Bagaimana? Kalau sipil nanti arahnya, wah itu jadi pemborong ya. Ya, bagaimana nanti yang punya keahlian di bidang sipil, itu nanti mampu membangun perumahan-perumahan Muslim. Jadi perumahan-perumahan jadi kontraktor yang luar biasa yang nanti akan mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Kita lanjutkan. Mas, siapa yang belum baca ya? Asmi Akmal, Pak. Asmi Akmal. Akmal, mana Akmal? Silakan Asmi, Pak. Akmal. Asmi Akmal. Asmi Akmal. Mohon dibaca, Mas Asmi. Sistem Asmi Akmal. ekonomi Islam, Pak. Apa? Yang ke-9, sistem ekonomi Islam. 10. Oh, 10, maaf, Pak. 10 menegaskan identitas sebagai Muslim di era global. Oke. Apa yang Mas Asmi lakukan terkait tentang sebagai seorang Muslim di era saat ini? Apa, Mas? Kira-kira? Apa ya, Pak? Kontribusi apa? Mas Asmi suka game? Main game? Suka, Pak. Ya, Lumayan. bagaimana game yang Anda sering mainin itu Anda sendiri mampu sendiri membuat, misalkan buat aplikasi game yang kemudian misalkan setiap waktu sholat tiba tahu-tahu berhenti dengan sendirinya gitu. Yang mampu mengingatkan orang bukan hanya game tetapi
bagaimana juga mengingat akan perintah Allah SWT. Terima kasih Mas Asmi. Kemudian yang 11, siapa yang belum baca? Arjun Pak. Arjun Pak. tadi udah baca, Arjun. Siapa lagi yang belum? Alfariji Pak. Alfariji. Nyaman Pak. Alfariji. 11. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam perspektif Islam. Iya, ya, iptek. Nah ini, saudara kan bicara tentang ilmu pengetahuan atau iptek, saya yakin saudara hebat-hebat kan. Mas Alfariji jurusan apa kuliahnya? Teknik informatika, Pak. Nah, di situ saudara punya bekal bagaimana tidak gaptek ya, gagap teknologi. Jadi saudara punya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu menyimpang terhadap pemahaman Islam, maka kita bisa menangkalnya. Bisa memilih dan memilahnya. Oke, lanjut nomor 12. Mas siapa yang belum baca? Sawabi, Pak. Sawabi. Ya, Mas Sawabi. Mohon izin, Mas Sawabi mana? Hadir, Pak. Ya, tolong dibaca yang nomor 12, Mas. Pendidikan anti korupsi sebagai implementasi konsep iman. Iya, ternyata kita diajarkan pendidikan anti korupsi ya. Jadi Mas Sawabi akhir-akhir ini di dunia politik kita, di negeri kita, itu dihebohkan tentang korupsi apa? Kalau Mas Sawabi mengikuti perkembangan dunia politik, tentang apa? Korupsi misalkan, tentang apa? Korupsi bensin. Ya. Apalagi yang kemarin menterinya baru dicopot itu. Menteri apa ya yang baru dicopot? Yang terkait dekengan judi online segala itu ya? Pernah dengar? Pernah, Pak. Iya. Oke, jadi Mas Sawabi Ahmad nanti kalau jadi Sahroni, pejabat, Pak. ya. Kalau jadi pejabat jangan melakukan perilaku korupsi. Oke. Ahmad Sahroni, nomor 13. Mas Ahmad. Ahmad Sahroni. Ayo, nomor 13. Nggak ada, Pak. Emang ada Pak Ahmad Sahroni? Ahmad Sahroni mah bukan pejabat, Pak. Sahroni mah ada di sini, Pak. Enggak ada, Pak. Oh. Ahmad atau Muhammad, Pak? Tadi kamu bilang Ahmad Sahroni kirain yang ada di kelas ini. Lah bukan Pak yang Itu pejabat, ada Pak Pak. itu, Pak. Ada tuh Muhammad Sahroni, Pak. Ada Pak, ada. Iya, tadi pembahasan pejabat, Pak. Oh ya, Sahroni. Kamu ikut-ikutan kemarin? Hah? Daris turun jalan. Daris, Pak. Daris ikut Daris, demo, Pak. Daris dia ngikut, Pak. Dari ikut demo, Pak. Jadi dapat apa? Flash disk kemarin yang putih. Wah. Bukan ngikut, Dikisah Pak. saja, Dia Pak. nyasar, Pak. Oke. Kisos tuh, Pak. Muhammad Sahroni ada di kelas kita. Ada Pak, ada. Ayo, Muhammad Pak. Sahroni. Ada, Pak. Ada. Naila yang cewek dulu. Naila, tolong baca Naila. Nomor 13. Emansipasi wanita dalam perspektif Islam. Ya, nanti Naila jurusan apa Naila? Teknik sipil, Pak. Nah, teknik sipil ya. Berarti nanti bisa menghitung berapa banyak bahan sebuah rumah yang akan kita buat, proyek yang akan kita wujudkan dan sebagainya. Bagaimana itu dilakukan? Kalau nanti saudara misalkan menjadi kontraktor, punya cita-cita pengen jadi apa nanti kalau lulus dari kuliah? Naila. Kontraktor, pengusaha perumahan apa namanya? IO-nya langsung, Pak. Oh, IO-nya langsung. Ya, nanti ketika saudara kerja, kalau kemudian suami tidak mengizinkan, apa yang saudara lakukan? Udah, Neng Naila nggak usah kerja, biar abang aja yang bekerja. Insya Allah ekonominya cukup. Apa yang Neng Naila lakukan? Ngebujuk, Pak. Tetap memaksa. Dan finansial ke depannya lebih oke, Pak. Oh begitu, ya. Tetapi dalam hal ini itulah bagian dari emansipasi wanita ya. Kalau zaman dulu kita mengenal RA siapa? RA Kartini, Pak. Ya, siapa tahu
zaman modern sekarang nanti kita mengenal NA, Naila Al-Fariza. Oke. Jadi emansipasi pada masa modern. Oke, sekarang Aulia Sawaraswati. Aulia Suwaraswati. Aulia, baca yang nomor 14. Membangun keluarga harmonis melalui pernikahan. Ya, Aulia sudah menikah? Belum, Pak. Sudah punya calon? Bohong Pak, udah. Belum, Pak. Ya, belum ya. Itu Satria calonnya Pak, cocok dia berdua. Bukan, Pak. Enggak Pak, saya nggak niat nikah Pak. Enggak, Pak. Ya, tidak ada yang tahu ya jodoh itu di mana, walaupun pura-pura nggak niat, ternyata di belakangnya. Ya, jadi itu nanti punya cita-cita kan, Aulia pengen membangun rumah tangga. Iya, Pak. Iya, nanti tentu memilih imam. Imam itu pemimpin. Neraka dan surganya istri itu di mana? Di suami. Maka cari pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita bicara agama, perempuan itu dinikah karena ada 4 hal, karena cantik, karena keturunan, karena harta. Kata Nabi, pilihlah karena agama. Nah, jadi nikahlah nanti karena agama. Itu materi yang insya Allah kita pelajari pada semester ini. Dari modul 1 sampai modul 14. Itu materinya, saudara bisa mencari sendiri materi-materi ini, baik itu melalui web ataupun modul yang sudah Bapak sampaikan. Ini materinya. Ada pertanyaan tentang materi? Cukup ya? Aman Pak, aman. Aman. Kita stop, kita lanjutkan kepada materi hari ini. Materi hari ini modulnya nih. Modul materi hari ini. Nanti kita absen pada akhir pertemuan ya. Modul hari ini. Kelihatan modulnya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Tentang pendidikan agama Islam, yaitu pembahasannya tentang hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Apa yang dipelajari materi agama Islam di perguruan tinggi kita, yaitu Universitas Dian Nusantara. Tujuan dari pembahasan modul ini, bagaimana mahasiswa mampu dan memahami tentang konsep Islam. Konsep Islam, tentang pendidikan yang sebenarnya. Pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang bertujuan mewujudkan akhlak atau budi pekerti yang luhur. Samping itu, Islam tidak hanya mementingkan pemerolehan ilmu yang dipelajari saja, aspek kognitif, melainkan juga pengamalan ilmu yang diperolehnya atau aspek afektif dan psikomotorik. Serta harus dilandasi dengan nilai-nilai agama, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian, Islam tidak hanya mementingkan masalah fikir, tetapi Islam lebih mementingkan masalah zikir. Eksistensi pendidikan agama termasuk pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum, di samping merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa, juga sangat berarti untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan serta yang tujuan pendidikan pada sistem pendidikan nasional, yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, diharapkan berimplikasi pada terwujudnya masyarakat yang berkualitas. Kualitasnya adalah kualitas baik. Pendahuluan dalam Undang-Undang
nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab, kemasyarakatan dan kebangsaan. Rumusan ini masih bersifat abstrak dan kalau dikembangkan lagi akan membutuhkan uraian yang sangat panjang. Mengingat untuk mewujudkan tujuan yang luhur tersebut diperlukan satu proses dan upaya-upaya yang kondusif. Dua tujuan diantaranya, tujuan yang tercantum dalam rumusan di atas adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu apa? Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia yang berbudi pekerti luhur. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak siapa? Mencetak mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dalam arti bermoral baik dan berakhlak yang karimah baik. Untuk dua tujuan itu nampaknya pendidikan agama Islam, khususnya pendidikan agama Islam, mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, persoalan yang muncul adalah bagaimana mengupayakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dapat berimplikasi terwujudnya insan-insan seperti di atas. Insan yang seperti di atas itu apa? Insan yang berbudi pekerti luhur, insan yang beriman dan bertakwa, insan yang mempunyai akhlak tentunya. Konsep-konsep pendidikan menurut Islam, Islam merupakan suatu agama yang ajarannya bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Dalam bukunya Islam dari berbagai aspek, Harun Nasution menguraikan dengan panjang lebar berbagai segi dan ilmu yang menjadi cakupan atau pembahasan Islam. Berbagai aspek atau segi itu diambil dari konsep-konsep yang ada dalam dua sumber aslinya. Sumber ilmu tentunya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kedua sumber pokok ini, para pemikir Islam berhasil mengambil berbagai ajaran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep yang terpenting dalam Islam adalah tauhid, yaitu ajaran yang menjadi dasar dari segala dasar dalam Islam, yakni pengakuan tentang adanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep-konsep lain yang terkandung dalam Islam adalah konsep hukum, konsep moral, konsep politik, konsep sejarah, konsep falsafat, dan sebagainya. Atas dasar hal di atas, Islam berlainan dengan apa yang diketahui umum. Bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek dalam atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak lagi aspek-aspek lain yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam dengan sejalan dengan bidang keilmuan mereka masing-masing. Atas dasar hal di atas, Islam berlainan ini. Oke, lanjut. Berkaitan dengan pendidikan, atau dengan kata lain konsep pendidikan menurut Islam, M. Atiyah Al-Barashi, para pakar pendidikan dari Mesir mengatakan bahwa inti atau jiwa pendidikan Islam adalah budi pekerti. Nah ini. Jadi ketika saudara mempunyai jurusan-jurusan yang saudara ambil, mau jadi sarjana, mau jadi insinyur dalam bidang apapun, maka bagaimana ilmu pengetahuan yang saudara miliki itu antarkan saudara untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti atau berakhlak itu. Apa artinya apabila saudara mempunyai ilmu ternyata akhlaknya atau kita tidak mempunyai akhlak yang baik. Ini sejalan dengan tugas Nabi Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadisnya dijelaskan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan agama Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna ada tujuan sebenarnya dari pendidikan. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan Islam tidak mementingkan pendidikan jasmani, akal, ilmu, ataupun segi-segi praktis lainnya. Tetapi maksudnya ialah bahwa pendidikan Islam
memperhatikan segi-segi pendidikan akhlak seperti juga segi-segi lainnya. Anak-anak didik membutuhkan kekuatan dalam hal jasmani, akal, dan ilmu, tetapi mereka juga membutuhkan pendidikan budi pekerti, perasaan, kemauan, cita rasa, dan kepribadian. Sejalan dengan konsep ini, semua mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa haruslah mengandung muatan pelajaran akhlak yang setiap guru atau dosen atau harus memperhatikan akhlak atau tingkah laku anak didiknya atau mahasiswanya. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Abrasi di atas, Harun Nasution menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep Islam tidak hanya mengisi anak didik dengan ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilannya, tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya. Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, dan hati nurani yang kita yakini bersama. Jadi konsep pendidikan seperti ini mengendaki bukan hanya mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan nasional, tapi juga mengintegrasikan ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan. Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, akan tetapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang amaliyah. Artinya, seorang yang memperoleh suatu ilmu akan dianggap berarti apabila ia mau mengamalkan ilmunya. Jadi, saudara sekalian, apabila kita punya ilmu, bagaimana kita mengaplikasikan ilmu yang kita miliki itu. Dalam sebuah pepatah Arab dijelaskan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Apabila kita punya ilmu, maka bagaimana cara kita mengamalkannya. Dalam hadisnya kan dijelaskan, balighu anni walau ayah, sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat. Manusia seluruhnya akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Orang berilmu juga akan hancur kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Yaitu. Jadi manusia seluruhnya ini akan hancur kecuali siapa? Tentu orang yang berilmu. Orang berilmu pun juga akan hancur kecuali orang yang beramal. Beramal pun juga akan hancur apabila tidak didasari dengan keikhlasan atau kejujuran. Dengan pernyataan tersebut, Al-Ghazali menghendaki supaya setiap manusia mau belajar, kemudian beramal dan bekerja dengan ilmunya. Seperti yang sudah lakukan ini. Proses perjalanan panjang untuk menjadi sarjana itu berat tentunya. Berat waktunya, berat juga secara finansialnya. Maka dibutuhkan bagaimana proses-proses itu harus dijalani dengan benar. Walaupun berat, walaupun waktu yang harus tersita dan sebagainya. Teman-teman yang lain sudah punya bisnis, punya usaha, sementara kita masih berkutat dalam mencari ilmu. Tidak usah kita iri, dengki, sesali, dan sebagainya. Prosesnya itu memang harus seperti itu. Insya Allah dengan ilmu yang kita miliki, kita akan menjadi orang yang sukses nanti, baik dunia maupun akhirat kita. Amin. Lebih dari itu, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah apabila tidak dilandasi oleh iman yang benar kepada Allah atau tauhid. Karena menurut konsep Islam, semua ilmu dan amal harus selalu dilandasi oleh iman atau tauhid terhadap Allah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah akan memberikan penghargaan, akan mengangkat derajat orang yang berilmu, ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh keimanan yang benar kepada Allah SWT. Di dalam ayatnya dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman di antara kita dengan beberapa derajat. Sementara itu, Al-Faruqi, seorang tokoh pencetus gagasan Islamisasi, ilmu mengatakan dalam salah satu bukunya Tauhid bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri. Dan esensi Islam adalah tauhid atau pengesaan Tuhan. Tindakan yang menegakkan Allah sebagai yang esa, pencipta, yang mutlak dan transcendent, dan penguasa segala yang ada bagi kaum muslimin tidak bisa dilakukan lagi bahwa Islam, budayaan Islam dan peradaban Islam memiliki esensi pengetahuan, yaitu tauhid. Dengan demikian, ada 3 komponen yang penting yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian pengamalan ilmu tersebut, dan yang ketiga adalah tauhid, ilmu yang diamalkan dan tauhid.
Kalau ketiga komponen ini tidak dipahami dan tidak diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan. Sebagaimana yang disebutkan di atas. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum, diberikannya pendidikan agama di perguruan tinggi menurut konsorsium ilmu agama adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaat ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Kalau tujuan pendidikan agama itu dirumuskan untuk pendidikan agama Islam, maka tujuan PAI adalah membantu terbinanya sarjana Muslim yang satu, bagaimana mantap iman dan keyakinannya kepada Allah dan agama Islam yang dipeluknya. Jadi Islam yang sudah kita yakini ini dengan kita mempelajari materi modul kali ini, bagaimana menambahkan kuat keimanan kita kepada Allah SWT. Tidak goyah. Tidak goyah dalam arti dalam sebuah perjalanan biasanya ya, karena imannya tidak kuat, maka bisa runtuh seketika ketika misalkan menemukan orang yang dicintainya sementara dia berbeda agama. Seseorang begitu mudah ya, mengikuti agama orang lain karena didasari atas cinta kepada seseorang yang non-muslim tadi. Maka kalau ilmu kita mantap, tentunya kita tidak akan goyah terhadap perbedaan keyakinan orang lain sendiri. Kemudian pemahaman dan pengertiannya tentang asas nilai dan norma agama Islam untuk disiplin ilmunya meningkat. Yang ketiga, sikap toleran dan kehidupannya. Jadi orang yang berilmu bagaimana menjadikan tumbuhnya toleransi. Oh ya, di kampus kita ada mahasiswa yang berbeda keyakinannya dengan saya, bagaimana sikap saya terhadap mereka, bagaimana sikap toleransi, sikap empati, sikap tasamuh yang muncul di dalam diri kita dalam ketika kita berhadapan dengan masyarakat, teman yang berbeda keyakinan. Aspek ini sebenarnya merupakan bagian terbesar dari ajaran Islam. Dalam kenyataannya materi pendidikan Islam diajarkan tampak masih lebih banyak dalam aspek tradisionalnya atau aspek dogmanya atau aspek ritualnya yang memang menjadi salah satu esensi dari ajaran Islam. Kecuali itu, alokasi waktu mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dengan 2 SKS apapun dianggap terlalu sempit dan tidak mencukupi. Masalah dosen pendidikan agama Islam demikian halnya, idealnya dengan dosen di perguruan tinggi umum adalah ahli agama Islam yang berpendidikan minimal S2. Selain itu, dosen PAI di PTI perguruan tinggi umum diharapkan mereka yang benar-benar memiliki rasa keterpanggilan tugas lengkap dengan profesionalismenya dan penuh kreativitas, inovatif, dan kepercayaan diri sebagai dosen pendidikan agama Islam. Dalam kenyataannya masih terlalu sedikit dosen pendidikan Islam yang memiliki prasyarat seperti tersebut. Bahkan banyak di antaranya yang hanya memenuhi persyaratan siapa saja asal banyak memiliki pengetahuan agama. Dosen seperti ini hanya mampu menyampaikan pengetahuan agama tanpa mengolah dan menganalisisnya dalam praktek akademik. Apa yang diberikan adalah orang-orang yang telah diterimanya dari gurunya terdahulu. Padahal dalam zaman modern ini dibutuhkan lulusan yang mampu menampilkan karya baru yang berbeda, yang lebih baik dan memiliki nilai ini tambah dari yang sudah ada. Nah, jadi ilmu yang sudah ada dapatkan dari dosen, tentunya dosennya pun juga dosen yang berkompetensi bidangnya, yang menjadikan bagaimana perubahan yang positif dalam diri saudara. Perubahan di dalam diri ini apa? Bagaimana mempunyai iman yang kuat, bagaimana ilmu yang banyak, dan kemudian bagaimana diamalkan ilmu itu sendiri. Nah, 3 masalah yang di atas merupakan di antara masalah-masalah penting yang hingga sekarang sedang diupayakan pemecahannya. Khususnya tentu di Universitas Nusantara sebenarnya masih banyak masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu masalah metodologi, sarana prasarana mahasiswa, dan lain sebagainya. Secara umum pendidikan bergerak kepada 2 sasaran, sama-sama meskipun saat dibedakan, yaitu bermaksud melahirkan manusia-manusia yang cerdas dan berkepribadian.
Kedua, dengan kejelasan itu dapat mengantarkan dirinya menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan real dalam masyarakat. Jadi pendidikan berperan sebagai transfer of knowledge atau transfer of value. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 yang dikemukakan di atas. Dalam rumusan sistem pendidikan nasional ini terdapat dua istilah yang sangat erat hubungannya dengan agama, yaitu iman dan takwa. Dengan demikian, untuk tumbuhnya manusia yang beriman dan bertakwa sebagian besar merupakan partisipasi dari pendidikan agama. Untuk menuju ke arah itu, pendidikan haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan output seperti yang diharapkan, yang intinya adalah manusia yang cerdas pikir, cerdas zikir, terampil kerja, dan cerdas hati. Manusia yang siap pakai. Oke, halo saudara, masih di ruang Zoom. Halo. Halo. Masih, Pak. Masih. Jangan tidur ya. Siapa? Pak Rizi ngantuk, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan mungkin, silakan. Kalau di sela-sela saya menyampaikan materi, kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Oh, boleh diselip gitu, Pak? Oh, boleh. Biar ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Mas, siapa yang mau nanya? Dari Mas Daris, Pak. Iya, Mas Daris, silakan Mas Daris. Ya, Mas. Aku saya ini, Pak. Hah? Saya bingung mau nanya apa, Pak. Oh, bingung. Mas Sawabi mau nanya. Hah? Enggak, Pak. Mas Sawabi mau nanya. Enggak, Pak. Mas Ilham. Mas Ilham lagi sarapan? Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oh, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi. Lanjut. Untuk menuju ke arah pendidikan haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan output seperti yang diterapkan. Yang pentingnya adalah manusia yang cerdas pikir, manusia yang cerdas pikir dan juga manusia yang cerdas zikir, terampil kerja dan cerdas hati. Jadi bagaimana mengoptimalkan akal pikiran kita dan juga bagaimana memanfaatkan hati kita di dalam berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berkaitan dengan hal ini, Fuad Amsari, salah satu anggota Dewan Pakar ISMI Pusat, menawarkan konsep pengajaran agama Islam di Indonesia melalui dua determinan, yaitu substansi atau isi ajaran Islam, dan kedua, problema sosial yang sedang dihadapi oleh umat agar mampu menjawab tantangan sosial di masyarakat. Menurut Amsari, Islam harus dipahami secara utuh untuk diteruskan dan diajarkan pada generasi pelanjut umat. Keutuhan isi ajaran Islam harus dilihat dari 5 aspek kehidupan manusia, yaitu aspek akidah, bahwa hanya prinsip Islam saja yang bisa membawa manusia pada keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. 2 aspek lingkungan, substansi ajaran Islam yang meliputi ajaran tentang cara hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai tatanan sosial. Aspek pemanfaat sumber acuan untuk menggali substansi Islam secara lengkap atau kafah yang meliputi Al-Quran dan As-Sunnah dan produk musyawarah yang mengikat. 4 aspek penguasaan ajaran Islam yang meliputi pemahaman kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima adalah aspek perjuangan menegakkan kebaikan dan menangkal kemungkaran sebagai bentuk kedaliman ke dalam keyakinan dan kebenaran Islam. Amsari menambahkan bahwa keyakinan akidah Islam tidak boleh berhenti dan pada upaya membuat seorang itu berKTP Islam. Pemahaman tentang ajaran Allah dalam hidup di dunia tidak boleh berhenti pada tuntutan tentang rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, atau bahkan tidak juga cukup hanya sebatas berakhlak yang baik, tapi juga harus memahami dan menerapkan ajaran Allah SWT tentang bagaimana mengatur masyarakat, bangsa, negara sesuai dengan ajaran ilahi, seperti masalah budaya, ekonomi, politik, hukum, dan hankam. Selanjutnya, Amsari menegaskan bahwa Islam tidak boleh dikenali sebagai ilmu saja dan berhenti pada tingkat kognitif, tidak dilanjutkan sebagai sumber inspirasi,
kegiatan nyata dan dilaksanakan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi saudara sekalian, diharapkan ketika ilmu itu saudara sudah dapatkan, bagaimana ilmu itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, dikerjakan secara maksimal akan perintah-perintah Allah SWT itu. Jadi bukan sebatas ilmu yang sudah Anda dapatkan berhenti begitu saja. Ajaran Islam juga tidak boleh berhenti untuk dimiliki sendiri, tapi juga harus disebarluaskan ke sekitarnya dalam proses perjuangan menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, dan mempromosikan tuntunan Allah SWT pada orang lain yang masih belum sadar akan kekurangannya. Demikian sesungguhnya substansi yang harus diajarkan dalam proses pengajaran Islam di Indonesia. Yakni harus bersifat lengkap, utuh, menyeluruh. Apabila Islam hanya mau diajarkan sepotong, sepenggal, sebagian atau parsial, maka jelas akan menimbulkan dampak negatif yang luas dan merugikan kepentingan umat dan bangsa Indonesia. Dari segi visi sosial, pendidikan merupakan proses sosialisasi, yakni memasyaratkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. Menurut Emile Durkheim, sosiolog Prancis, dalam bukunya Education and Sociology, bahwa pendidikan sebagai produk masyarakat menetapkan bahwa masyarakat itu sendiri survive, artinya mampu hidup konsisten mengatasi ancaman dan tantangan masa depan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya dan bukan untuk zamanmu. Jadi pendidikan harus berorientasi pada masa depan. Jadi zaman saya dengan zaman saudara tentu berbeda. Sekarang teknologi sudah begitu maju. Maka bagaimana saya memberikan pengetahuan kepada saudara sesuai dengan pengetahuan atau teknologi saat ini. Jadi memberikan pendidikan pada zamannya mereka. Dulu kalau bicara tentang pengajaran, belum ada yang namanya kelas online, tatap maya virtual gitu. Dulu ya tatap muka. Dengan adanya musibah COVID, itulah yang kemudian manusia berpikir bagaimana pengajaran itu tidak muluk dengan tatap muka, tapi ada online seperti ini. Pendidikan agama Islam yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional juga mempunyai arah tujuan serta peran penting pendidikan pada umumnya. Pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba dan khalifah. Baik mungkin potensinya dimaksud meliputi potensi jasmaniah, fisik, potensi rohaniah, non-fisik seperti akal, perasaan, kehendak, dan aspek spiritualnya. Pendidikan agama Islam diharapkan dapat menambah kualitas mutu masyarakat Indonesia yang menguasai iptek dengan memberikan jiwa dan nilai-nilai Islam kepada mereka, sehingga dapat saling isi-mengisi sejalan dengan kemajuan iptek. Di lain pihak, pengembangan iptek di Indonesia harus selalu kita upayakan agar tetap dijiwai nilai-nilai ajaran Islam. Minimal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat menserasikan kehidupan lahiriah dan kematangan rohaniah, serta keluasan jangkauan akal dan ketinggian moral yang pada akhirnya akan dapat dicapai kebahagiaan seperti yang kita idam-idamkan, yakni kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, dan dapat diwujudkan negara yang adil dan makmur. Atas dasar di atas, M. Saifuddin menyarankan bahwa kajian terhadap masalah tersebut diharapkan sedini mungkin dapat menyelamatkan sistem pendidikan yang hanya mengacu pada penguasaan iptek semata, menuju arah perjalanan dinamika sosial dan lingkungan serta kebutuhan masa depan, yakni pendidikan yang mengacu pada terwujudnya dialektika horizontal hablum minan nas, hablum minallah, dan ketundukan vertikal hablum minallah. Pada dimensi pertama, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan kehidupan konkret. Ada hablum minan nas, hablum minal alam, dan hablum minallah. Pada dimensi pertama, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan kehidupan konkret, yakni kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan sosialnya. Pada dimensi ini, manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia konkretnya melalui pengembangan iptek. Sedang dalam dimensi kedua, yakni ketundukan vertikal, pendidikan iptek selain menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara serta melestarikan sumber daya alam yang menjadi jembatan untuk memahami
fenomena yang misteri kehidupan dalam berbagai hubungan yang abadi dengan Tuhan Yang Maha Esa. Output yang demikian akan tampil sebagai aktor dalam mewujudkan peradaban baru, yakni peradaban yang berkualitas dan bermartabat mulia. Negara Islam yang demikian bukan hanya mengembangkan aspek kecerdasan intelektual dan penguasaan skill, kualitas pikir, tapi juga pengembangan dan kepribadian dan mentalitas, kualitas zikir. Dengan kata lain, PAI, Pendidikan Agama Islam, tidak hanya memperhatikan aspek iptek, tetapi lebih penting lagi memperlihatkan aspek intak, iman dan takwa. Di sini pesannya peran PAI dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kualitas, kreatif, produktif, dan lain sebagainya. Penutup, dalam akhir tulisan ini perlu dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh sistem pendidikan nasional itu sangat luhur, dan untuk mewujudkan bukan hal yang mudah, harus ada kerja sama yang baik dari berbagai pihak kepentingan dengan masalah ini. Khusus bagi pengelola pendidikan Universitas Nusantara, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan Islam menjadi perhatian yang serius demi tercapainya output yang berkualitas, kreatif, produktif, berbudaya, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saudara, sudah selesai. Ini ada daftar pustaka yang dari mana diambil materi ini. Jadi inti dari materi kita pada hari ini, bagaimana saudara ketika mendapatkan ilmu pengetahuan ini, saudara mampu menyeimbangkan antara imtak, iman dan takwa saudara dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi jangan sampai kemajuan teknologi yang ada meninggalkan saudara, menjadikan rapuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebagai mahasiswa di Undira diharapkan saudara mempunyai setidaknya tadi itu bagaimana kita menggunakan akal kita, berpikir dengan sedalam-dalamnya, berpikir secara kreatif, inovatif. Kemudian juga bagaimana saudara bisa mengoptimalkan hati, yaitu dengan berzikir kita kepada Allah SWT. Cerdas fikir dan cerdas zikir. Insya Allah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum saudara akan dapatkan dan menjadi sarjana-sarjana yang bisa diandalkan di masyarakat, menjadi orang yang punya ipteknya tinggi dan iman dan takwanya kuat. Insya Allah. Amin. Saya lanjutkan, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Saya Pak. Semisal nih Pak. Ya. Tadi ada pembahasan tentang ngajar-mengajar ya Pak ya. Misalkan habaib gitu salah menyampaikan dan sesat itu bagaimana Pak? Perspektif Bapak. Habaib, Cok. Iya, Mas Ilham pengikut habaib ya. Ya, oke. Ya, Pak. Jadi kewajiban kita kan gini ya. Marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adzaful iman. Mas Ilham, apabila melihat sebuah kemungkaran, maka kewajibannya apa? Untuk mencegahnya. Apabila kita mampu mencegah dengan tangan, kekuasaan, dengan kekuasaan kita tidak mampu, nggak punya kekuasaan karena dia habaib ya, maka mungkin dengan lisan, kita bicara dengan lisan, dengan cara yang baik, yang santun, nggak mampu juga, maka dengan hati. Ya semoga Allah memberikan petunjuk jalan kepada guru saya, ustadz saya, habaib saya yang mungkin salah. Karena habaib bukannya malaikat yang tidak punya salah, kan dia juga manusia yang punya kesalahan. Dosen, guru, kiai, ulama, tokoh masyarakat, mereka juga punya kesalahan. Cuma pertanyaannya yang jadi masalah, pengikut-pengikutnya ini ketika habaib itu punya kesalahan, tidak berani untuk mengkritisinya. Jadi Mas Ilham
harus berani. Mohon izin, Habaib, itu salah apa yang Habaib sampaikan. Menurut pemahaman yang benar seperti ini. Nah, jangan kita diam saja. Kalau kita diam saja, yang terjadi tadi itu, ada oknum Habaib bertemu dengan Mas Ilham. Ilham, lu punya apa? HP lu baru ya? Bagi gua ini cucunya Rasulullah. Lu kalau nggak taat kepada cucu Nabi, lu bisa kafir. Nah, ada yang begitu mungkin. Berarti itu kan kesalahan. Tidak dibenarkan dalam agama. Paham Mas Ilham? Alhamdulillah. Iya, oke. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, Mas Farel. Ya. Pak, saya mau tanya Pak, gimana sih Pak cara baiknya itu kita sebagai umat Muslim kalau ngadapin tantangan sosial di dunia masyarakat tuh gimana sih Pak biar nggak tergoda oleh hal-hal buruk gitu Pak? Iya, makanya kita tadi kan dua sisi yang harus kita miliki. Bagaimana kita mengoptimalkan akal kita, berpikir secara kritis, yang kemudian mengoptimalkan hati kita, berzikir, ingat kepada Allah. Kalau di dalam konteks masyarakat sosial, kita bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang mohon maaf, tanda kutip, berkawan-kawan kita ini, kawan-kawan satu kelas, rupanya senangnya nongkrong. Nongkrong itu yang mengakibatkan dia lupa kepada kewajibannya. Kadang-kala kan kita, Mas Farel, mau meninggalkan tongkrongan itu tidak enak karena nanti takut dikatain sok suci lah, sok islami lah. Maka ini kewajiban kita, gunakan akal pikirnya. Benar enggak ini komunitas sosial saya itu mengajak saya ke arah yang baik? Maka kita harus mampu untuk menjadi teladan. Intinya kita jangan ikut arus dalam problem yang salah. Bagaimana problem yang salah itu kita bawa arus kepada kebaikan. Contohnya, mohon izin nih, rapat kita break dulu ya. Kita sholat dulu terlebih dahulu. Nah itu, jadi lingkungan sosial itu tidak membawa kita kepada arah negatif, tetapi bagaimana lingkungan yang negatif itu kita bawa ke arah yang positif, Mas Farel. Gimana Ya, Mas Pak. Farel? Iya. Ya Pak, mengerti. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mas Safi? Ahlan Mas. Cukup ya? Jadi Ya. terkait tadi apa ya? Ya. PA itu kan merupakan bagian sistem pendidikan nasional ya Pak. Iya. Nah, yang saya tanyakan seberapa efektif perkembangan agama Islam dalam metode pendidikan tersebut? Terima kasih. Ya. Sama. Terima kasih Mas Safi. Ya, pertanyaannya luar biasa ya. Jadi tadi kan kalau kita lihat tujuan pendidikan nasional itu kan menjadi manusia beriman dan bertakwa ya. Beriman dan bertakwa gitu kan. Dari cerdas, berbudi luhur gitu kan, berakhlak mulia misalkan. Nah, dari tujuannya saja Mas, itu sudah berat sekali kan. Untuk menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa itu bukan hanya 2 SKS di kampus kita kan Mas. Mata kuliah agama berapa SKS Mas? 2 ya? 2 Pak. Iya, 2. Nah, maka dituntut saudara punya ilmu. Dituntut saudara punya kewajiban untuk belajar. Di mana? Jangan ngandelin iman dan takwa itu hanya di kampus. Tetapi saudara bisa masuk ke dalam tadi itu. Seperti Mas Ilham, masuk majelis zikir, majelis habaib, majelis Rasulullah, majelis taklim. Di kampung-kampung harus ikut, Mas Ilham, Mas Syafiq. Jadi jangan ngandelin yang 2 SKS saja. Bicara tentang efektif, ya kurang efektif. Membangun manusia yang beriman dan bertakwa, manusia berakhlak mulia, perlu namanya kebiasaan. Mohon izin, untuk anak pondok pesantren saja, lulus dari pondok, mondok 7 tahun, 6 tahun, tidak ada jaminan akhlak mulianya itu terus bisa terbawa. Ya, jadi belajar terus. Betul, Pak. Bagaimana kita terus menjadi makhluk yang berakhlak mulia walaupun kurang efektif ya Mas. Menurut hemat Bapak
dari tujuan pendidikan yang begitu berat dan kita diberi waktu cuma 2 SKS, ya kurang efektif. Maka saya sarankan kepada mahasiswa sekalian, belajar agama di mana saja ya. Perdalam agama itu, masuk ke pondok pesantren, masuk ke majelis taklim, masuk ke tempat-tempat kajian. Itu saya harapkan. Mas Safi? Ya, cukup ya. Saya absen, boleh? Boleh. Ya Pak, boleh Pak. Boleh Pak, absen Pak. Siap, dengarkan absensinya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Azri Alif Akbar ada? Ajril ada? Tidak ada ya? Panji Jaya Indra Prakoso. Panji. Ini bener nggak mahasiswa kita? Betul, Pak. Bener, Pak. Panji ada Panji? Hadir. Oke. Panji tinggal di mana, Mas? Saya di Ciracas, Pak. Oke, lanjut. Rizka Aprilia Simbolon. Hadir, Pak. Rizka tinggal di mana? Cilengsi, Pak. Bogor, jauh ya? Iya. Abe Baihaki. Hadir, Pak. Abi, ya. Abi tinggal di mana? Cilengsi, Pak. Oke. Muhammad Syafiq Awami. Mas Syafiq tinggal di mana? Di Jati Sampurna. Oke. Muhammad Nur Komar. Muhadid, Pak. Muhadid, ya. Muhadid Nur Komar. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Mas Muhadid? Di Jati Sampurna. Oke. Rai Arjuna Hadir, Pak. Saputra. Mas Rai tinggal di mana? Sampurna. Oke. Kansa Virus Dwi Pimiko Putra. Hadir, Pak. Kansa tinggal di mana? Jati Asih, Pak. Adristi ya? Milati Hadir, Aziza? Pak. Hadir. Ya, Adristi tinggal di mana? Keranggan, Pak. Ya, Dimas Toro Naswan Faiz. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dimas Toro. Ya, Dimas Toro tinggal di mana? Dekat kampus, Pak. Di Jati Makmur. Tanjung Duren, bukan? Enggak, Cibubur, Pak. Cibubur. Saya Cibubur. Oh, Cibubur. Muhammad Ilham Ramdhani. Muhammad Hadir, Ilham Pak. Ramdhani. Ya, Mas Ilham tinggal di mana? Dari Jati Sampurna, Pak. Oke, Muhammad Daris Alfarasi. Hadir, Pak. Mas Daris tinggal di mana? Di Jati Sampurna, Pak. Oke, Alinda Rahma Febrianti. Hadir, Pak. Tinggal di mana Alinda? Di Setu, Pak. Di mana? Di Setu. Setu daerah mana ya? Setu Bekasi. Oh, Bekasi. Ya. Muhammad Awaludin. Hadir, Pak. Mas Awal tinggal di mana? Di Bogor. Ya, Nail Ana Arini. Tinggal di mana, Neng? Tinggal di mana?
Oke, Muhammad Sawabi Ihsan. M Sawabi Ihsan. Ya, tinggal di mana Mas Sawab? Di Jadi Sampurna, Pak. Oke. Faiz Ahmad Fahrezi. Hadir, Pak, hadir. Tinggal di mana Mas Faiz? Di Cilengsi, Pak. Paldis Mutiara Jamila. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Neng? Di Rambutan. Ya. Kaisar Jody Haryono. Kaisar Jody Haryono. Nggak hadir ya? Dio Al-Hadi. Hadir, Pak. Tinggal di mana Mas Dio? Saya tinggal di Cilengsi, Pak. Asmi Akmal Al-Fikri. Hadir, Pak. Tinggal di mana Mas Asmi? Di Jati Asih, Pak. Januar Saputra Yoso. Hadir, Pak, hadir. Ya, Mas Januar tinggal di mana? Tinggal di Cikas, Pak. Ya, Muhammad Antoni Barbu. Hadir, Pak. Tinggal di mana Mas Antoni? Di Cilengsi, Pak. Amelia Nur Alivia. Hadir, Pak, hadir. Neng tinggal di mana? Di Jati Asih, Pak. Dimas Bintang Hardiansah. Hadir, Pak, hadir. Mas Dimas tinggal di mana? Jati Sampurna. Al-Farizi. Hadir, Pak, hadir. Tinggal di mana, Mas? Bukos, Pak, di Jati Sampurna, belakang kampung. Muhammad Ridwan Kurniawan Warabai. Muhammad Ridwan Kurniawan Warabai. Ada tidak? Nggak ada ya, Muhammad Ridwan. Muhammad Khairul Akmal. Hadir, Pak. Mas Khairul tinggal di mana? Jadi Sampurna, Pak. Kansa Kamila. Kansa Kamila. Kansa tidak ada. Faiz Fatansa. Hadir, Pak. Hadir. Mas Faiz tinggal di mana? Bubur, Pak. Reski Pak, itu kan Rino ada, Pak. Ramadan. Pak, itu kan Hadir, Pak. Saya asal Kenangan Permai, Pak. Kansa ada, Pak. Oke, Kansa ada. Kansa hadir, Reski ada. Reski Rino hadir, Pak. Farel suaranya bocor, Pak. Farel suaranya bocor. Ya, Farel matiin, Farel. Suara, woi. Rio Anjani. Farel berisik banget, Farel. Hadir, Pak, hadir, Pak. Rio tinggal di Hadir, mana? Di Pondok Bambu, Pak. Jakarta Timur, Pak. Kiara Prameswari. Hadir, Kiara. Pak. Tinggal di mana, Kiara? Di Jonggol, Pak. Jayan Ayub Hanif. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Jayan? Di Cilengsi, Pak. Muhammad Farel Kendira Tama Siregar. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Farel? Sleepy, Pak. Sleepy. Oke, Hadir, Cynthia Pak. Novita. Tinggal di mana, Di Pondok Cynthia? Tangerang, Pak. Ya. Muhammad Asari. Hadir, Pak. Muhammad Asar. Ya, tinggal di mana, Muhammad Asar? Di Harapan Indah, Pak. Oke, lanjut. Naila Alfariza, tinggal di mana? Hadir, Pak. Saya tinggal di Cengkareng, Pak. Sulistiawati, tinggal di mana? Hadir, Pak. Saya tinggal di Jati
Sari. Rizky Hadir, Pak. Adian Dwi Hadir, Prastia. hadir. Rizky Sampurna. Adian tinggal di mana? Muhammad Aska Atorik. Hadir Pak, hadir Pak. Tinggal di mana? Kenapa, Muhammad Pak? Aska. Oh, aku Tinggal di mana? Bekasi Barat. Oke, Aulia Suara Swati. Hadir, Pak. Tinggal di mana Aulia? Undangan, Pak. Kezia Dwi Sawalia. Kezia nggak ada? Rian Eriana. Hadir Pak. Tinggal di mana Mas Rian? Keranggan. Sekar Intan Wulandari. Hadir Pak, hadir. Sekar tinggal di mana? Tinggal di Bekasi Pak. Dea Agustin. Hadir Pak. Tinggal di mana Dea? Gunung Putri. Ya, Muhammad Zidan. Hadir Pak, hadir Pak. Tinggal di mana Muhammad Zidan? Di Kebon Jeruk Pak, Kebon Jeruk. Oke. Ada lagi yang belum di absen? Saya, Pak. Pak, saya belum di absen, Pak. Pak, nama saya nggak ada, Pak. Sabar ya, satu-satu. Guys, sabar Ya. guys. Aja dong. Aja suaranya Sebentar. mantul. Sebentar, nanti. Ya, sebentar ya. Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya, maaf saya potong. Ya. Itu mic yang namanya Keiza, mic-nya rusak Pak. Iya. Mic-nya. Oh gitu, sebentar. Coba saya ulang nih ya. Azril Alif Akbar ada nggak? Kaisar Jody. Muhammad Ridwan Kurniawan. Kezia Dwi Sawalia. Ada ya? Kezia ada ya? Tadi bilang ada. Itu yang rusak Pak. Mic-nya Iya. rusak Pak. Yang tidak ada namanya siapa ya? Bisa chat di Saya grup. Pak, saya Pak. Saya, Pak. Saya. Oke, siap. Saya, Sebentar. Saya tulis namanya. Siapa? Satu. Siapa namanya? Saya, Pak. Zaskia Filiana, Pak, dari Teknik. Satria. Di kolom chat grup bisa ditulis nggak, Neng, Mas? Neng, halo. Bisa, Pak, sebentar, Pak. Ya, ditulis ya. Coba ditulis di situ. Di kolom chat grupnya. Mas Satria, silakan ditulis namanya yang belum ada di sini. Dan mungkin saudara kalau bisa ngubungin kampus kali ya. Kenapa namanya kok nggak ada? Kayaknya ada yang salah kelas deh Pak. Jadi namanya nggak ada. Boleh jadi salah kelas. Nanti jam 2 ada lagi loh kelasnya. Takutnya salah kelas. Oke, saudara sekalian yang berbahagia. Ini Pak, saya tulis Pak, nama saya Pak. Oke, saya baca coba. Kok belum ada? Kok belum ada? Satria Baja Hitam. Ya, mana ini? Mana Mas namanya? Saya chat loh di Google Chat, nggak ada mana Mas namanya tuh. Saya kirim, coba namanya. Salah. Pak. Satria, nama lu ada di absen 11, Satria. Satria siapa ini? Gua Satria Saling. Ya.
Itu lihat grup, Ada Jaskia Firliana ya. Oh, belum masuk grupnya. Belum masuk grup WA. Add orang. Grupnya Grupnya ada di Google WA-nya itu grup teknik sipil Tandur. Kamu udah ke WA. Salik. Nanti oke. Salik adanya di absen Pak Uus, bukan di sini. Hadir Salik, salah kelas Lulik. Hadir Pak. Ya, ada. Ini Salik ngantuk ya, Salik ngantuk masuk ke sini dah. Iya kali. Hadir Pak. Siapa hadir? Astaga, berarti ikut kelas lagi dong. Ntar buset 2 kali ini. Ya, salah Lulik. Oke. Insya Allah kita ketemu pada pekan depan perkuliahan kali ini. Bagi yang belum ada absensinya, boleh menghubungin kampus sendiri atau menghubungin Bapak nanti kenapa kok tidak ada kelasnya ya. Ayo, action terakhir. Foto terakhir. Tolong dilihat. Ayo, action. Semuanya kameranya. Ayo, Mas Anton, Satria, Arjun, Rian. Iya, terus kemudian Rian, mana Rian? Kezia, Cynthia, dan yang lainnya mana? Ayo. Mas Faiz Ahmad, ganteng banget. Action semuanya. Muhammad Ilham Pak, ganteng banget Pak. Action dulu, action. Oh, kayak Sekar tuh cantik. Ayo action. Awas saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ulang lagi, ulang. 1, 2, 3. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, insya Allah kita ketemu pada pekan depan. Dan mohon izin ya, nanti ketua kelasnya apabila ada jadwal tatap maya kita yang berubah, misalkan di jam berapa, mohon nanti mohon dimaklumi ya. Maklumi, misalkan tidak tepat waktu jamnya, mungkin jam berapa malam, atau mungkin di hari yang lainnya. Kalau di hari, mohon izin, hari Sabtu ada kuliah nggak? Mohon maaf. Untuk teknik. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Misalkan saya nggak bisa di hari Sabtu pagi. Nggak ada, Pak. Saya nggak bisa, saya kerja, Pak. Oh iya, pokoknya pas kerja boleh juga off kamera, misalkan ikut sebentar nggak apa-apa. Yang penting absennya nanti ada. Oke ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat, sehat selalu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Semangat kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ilham, siapa itu ya? Nih ada juga nih.